Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan saya atas nama Seleksan Tiratluji dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu makalah tentang pengambilan keputusan. Tugas ini kami buat dalam bentuk video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Yang kedua, keputusan juga merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dapat diterima bawah. Definisi tentang pengambilan keputusan menurut Terry. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari alternatif atau lebih tindakan pemimpin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif dimungkinkan. Yang terakhir, menurut Siagan, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan matang dari alternatif yang dihadapi. B. Tujuan pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Tujuan utama dari pengambilan keputusan adalah memecahkan masalah dan mencapai tujuan dengan memilih alternatif terbaik dari pilihan yang tersedia. C. Dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kewajiban lain. Keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembanding. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. 2. Pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat ini. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. 4. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingat semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi atau kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang.
Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau otoriti yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki otentisitas atau otentik, dan juga karena didasari wewenang yang resmi, maka akan lebih permanen sifatnya. Keputusan yang berdasarkan wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan yang telah kami paparkan dalam makalah kami ini, dapat kami simpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi yang bersangkutan, dan untuk menghasilkan keputusan yang baik itu sangat dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan, inti masalah, penyelesaian masalah, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sekian dan terima kasih.